Halo, di video kali ini saya mau sharing tentang bagaimana sih jika kita ingin melakukan perjalanan keluar kota, khususnya jika ingin naik pesawat di masa pandemi ini. Nah, di masa pandemi ini pengetatan yang dilakukan oleh pemerintah maupun di setiap aturan kota-kota berbeda-beda. Nah, saya mau cerita tentang aturan yang dibuat oleh Provinsi DKI Jakarta, yaitu surat izin keluar masuk. Sebagai pengantar, saya melakukan 2 kali perjalanan dari yang perjalanan pertama dari Makassar menuju Jakarta, perjalanan kedua dari Jakarta menuju ke Surabaya. Yang pertama saat melakukan perjalanan dari Makassar menuju ke Jakarta, yang sebelumnya saya sudah mengurus surat izin keluar masuk melalui website di websitenya DKI Jakarta. Kebetulan saya ber-KTP Jakarta, jadi ada 2 jenis, untuk orang yang berdomisili di Jakarta dan untuk orang yang tidak memiliki KTP Jakarta atau domisili luar. Nah, saat sudah mengurusnya adalah lumayan ribetnya saat kita mau submit dokumen ke websitenya, dimana dokumen-dokumennya silakan dilihat di websitenya sendiri. Tapi untuk submitnya lumayan susah karena mungkin saat itu servernya banyak ya. Perjalanan pertama yang saya lakukan mungkin karena awal-awal orang pada mau balik ke Jakarta setelah Lebaran. Nah, dan alhamdulillah sudah dapat surat SIKM-nya. Namun di bandaranya, bagaimana sih kondisi bandara saat orang ingin melakukan perjalanan di masa pandemik? Di Makassar sendiri ada beberapa layer, ada beberapa pos-pos yang harus saya lalui sebelum kita masuk ke bandara untuk check-in. Nah, kalau biasanya kita sudah punya tiket menunjukkan flight kita, penerbangan kita, langsung boleh masuk. Tapi ini di luar, kita harus melewati beberapa pos dulu. Di pos-pos tersebut nanti akan dicek dokumen-dokumen, yaitu dokumen yang paling wajib adalah rapid test, kemudian surat sehat, surat pengantar baik itu dari RT RW ataupun surat dinas saat Anda ingin melakukan perjalanan karena pekerjaan. Nah, di pos pertama sebelum kita masuk, nah kita harus mengisi data dulu. Ada form kuning yang itu sebagai pendataan dari Kemkes, Kementerian Kesehatan, tapi juga bisa melalui aplikasi yang disediakan di Android. Tapi jika Anda menggunakan iOS, bisa melalui websitenya. Websitenya kalau nggak salah, ini nanti ada di sini. Nah, setelah masuk itu login, maksud saya sign up dulu. Setelah terdaftar baru login, nanti kita diisi suruh data perjalanan mau kemana, bla bla segala macem, sampai akhirnya nanti kita mendapatkan verifikasi dan ada barcode yang nanti akan di scan saat kita tiba di Jakarta. Nah, saat sudah semua itu saya harus melewati beberapa layer, yang intinya adalah Anda harus mempersiapkan keberangkatan Anda di bandara. Setidaknya Anda sudah harus ada 4 jam atau 3 jam sebelum keberangkatan Anda. Karena ketika kita melewati beberapa pos, itu membutuhkan waktu yang lumayan lama karena antrian. Sebagai pemberitahuan, saya menggunakan flight Citylink saat itu. Citylink lumayan banyak orang yang mau ke Jakartanya, jadi lumayan antri banyak. Dan yang antri bukan hanya orang-orang yang mau ke Jakarta. Jadi setiap penerbangan harus melalui pos-pos itu. Jadi setidaknya 3-4 jam Anda sudah harus ada di bandara. Di Makassar ya waktu itu.
Setelah melewati pos 1, mendapat tanda tangan dokter, mendapat persetujuan, SKM udah dicek. Kemudian ada satu pos dari gugus tugas yang mengharuskan saya mengisi surat pernyataan bahwa saya terbebas dari COVID. Walaupun saya sudah punya SIKM, tapi di situ ada surat pernyataan yang sayangnya, atau saya nggak tahu, ada retribusi 50.000. Itu di Makassar ya, di Makassar. Nggak tahu di bandara lain. Kemudian setelah masuk ke counter check-in, ngantri lagi untuk check-innya. Ngantri di check-innya, Anda harus isi form lagi, form dari airlines, form yang intinya tentang form Anda menyatakan Anda tidak sudah melakukan rapid test dan terbebas dari COVID. Nah, setelah penerbangan dari Makassar menuju Jakarta, ketika sampai di Jakarta ada 2 pos yang dilewatin. Pos pertama adalah scan barcode yang sudah Anda isikan saat Anda mengisi data-data di websitenya Kemkes. Itu pun ada juga di aplikasinya. Setelah di scan, Anda akan diarahkan, jika Anda menuju Jakarta, diarahkan ke jalur yang berbeda. Di jalur yang berbeda, di pos kedua kita ngantri lagi. Ngantri lagi adalah untuk mengecek SIKM-nya, surat izin keluar masuknya. Nanti ada formnya dari pemerintah daerah Jakarta, form SIKM. Setelah dicek, baru Anda bisa keluar. Nah, di perjalanan kedua, saya menaiki Airlines Garuda. Di Airlines Garuda, kebetulan saya juga mempunyai surat dinas untuk melakukan perjalanan ke Surabaya dalam rangka pekerjaan. Nah, setelah syarat-syarat tadi terpenuhi, seperti saat saya pertama kali melakukan perjalanan, intinya Anda harus punya surat rapid test, kemudian surat dinas, kemudian ya kalau dari Jakarta ya 11 sektor yang diizinkan untuk melakukan perjalanan keluar kota, seperti itu. Nah, saya mau cerita sedikit tentang kondisi bandara di Soekarno-Hatta. Gimana sih kondisi bandara di Soekarno-Hatta, khususnya di Terminal 3 kemarin saat saya melakukan perjalanan menuju Surabaya. Benar-benar sepi, benar-benar sepi. Seluruh tenan itu banyak yang tutup, malah sebagian besar itu tutup. Para penumpang pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA318 tujuan Surabaya dipersilakan naik pesawat udara melalui pintu. Oke, itu tadi announcement pemanggilan para penumpang tujuan Surabaya. Beginilah keadaan Terminal 3 Surabaya, sepi banget di masa pandemi ini. Banyak tempat-tempat makan yang tutup, kemudian toko-toko merchandise juga pada tutup segala macam. Jadi penumpangnya sedikit banget. Mereka juga menutup outletnya mungkin ya karena nggak ada penumpang, nggak ada pembeli jadinya. Pandemi ini mungkin ya karena juga pemerintah membatasi untuk penerbangan sendiri dengan Anda harus mengurus surat-surat keberangkatan, dan orang juga lebih memilih untuk save di rumah kecuali benar-benar perlu untuk pekerjaan atau sesuatu hal yang mendesak. Inilah dia suasana di Terminal 3 Bandara.